Ya oke, penisilin, ya ambulosa, ya tetrasikline, ya makrot, ya. Dari slide saya ada ingat tidak yang efek sampingnya rasa logam pada pengecapan? Ada yang bisa bantu? Kelompok 5 RKI, boleh dibantu, boleh dijawab. Efek samping itu kan efek samping khusus ya, efek samping khusus. Sangat spesifik sama antibiotik itu. Apa yang membuat pengecapan rasa logam pada lidah? Antibiotik apa? Itu sering dipakai juga buat kasus-kasus pasien yang bernanah gitu. Siapa yang jawab? Izin menjawab. Di kelompok 6 RKI, izin bantu menjawab. Ya, gimana kelompok 6 RKI? Makrolid, Pak. Apa? Makrolid, Pak. Bukan, Nilu. Ayo, siapa lagi yang mau coba jawab? Bukan makrolid. Ya, boleh. Siapa? Sansa dari 1A itu Ya. metronidazole. Iya, betul. Tolong diingat ya, adik-adik ya. Jadi ini efek samping khusus nih. Pemberian metronidazole bisa menyebabkan rasa pengecapan logam pada lidah. Kalau bahasa Inggrisnya ya metallic taste, taste gitu ya. Boleh selanjutnya. Oh, pertanyaan nomor 4. Baik, izin melanjutkan Bapak. Nomor 4, sebutkan penggolongan dan contoh antimetik. Antimetik adalah obat yang digunakan untuk mencegah atau mengurangi mual dan muntah. Antimetik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan mekanisme kerjanya pada tubuh. Berikut adalah penggolongan dan contoh antimetik. Yang pertama ada antagonis reseptor dopamin. Antagonis reseptor dopamin bekerja dengan menghambat reseptor dopamin di otak. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi mual dan muntah akibat kemoterapi atau operasi. Contoh obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah metoclopramid dan haloperidol. Yang kedua, antagonis reseptor serotonin. Antagonis reseptor serotonin bekerja dengan menghambat reseptor serotonin di otak. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi mual dan muntah akibat kemoterapi atau operasi. Contoh obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah ondansetron, granisetron, dan palanosetron. Yang ketiga ada antagonis reseptor neurokinin. Antagonis reseptor neurokinin bekerja dengan menghambat reseptor neurokinin di otak. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi mual dan muntah akibat kemoterapi. Contoh obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah aprepitan dan fosaprepitan. Yang keempat ada antagonis reseptor histamin H1. Antagonis reseptor histamin H1 bekerja dengan menghambat reseptor histamin H1 di otak. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi mual dan muntah akibat perjalanan atau gerakan. Contoh obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah dimenhidrinat dan prometazin. Ya, yang haloperidol itu tidak dipakai ya buat anti muntah. Itu obat-obatan buat antipsikotik untuk skizofrenia, buat orang gila gitu. Itu haloperidol. Nah, pakainya domperidon nih, yang antagonis reseptor dopamin itu domperidon. Itu masih sama-sama sama-sama bekerja sebagai antagonis dopamin sih. Tapi bedanya domperidon di perifer atau di tepi, kalau haloperidol di pusat gitu, sebagai ya di pusat di otak. Nomor 5, coba nomor 5. Ini nomor 5 sama ya, penggolongan sama maka mekanisme kerjanya ya. Kalau saya tanya, antimo isinya apa? Yang kemarin saya jelasin sama kelompok 7 boleh? Kelompok 7 kelas A. Izin menjawab, Pak.
Isinya apa, Tika? Dimenhydrinat. Ya, itu cara kerjanya bagaimana? Sebagai apa? Izin menjawab, dokter. Saya Salsa Ya, dari kelompok 7. ya. Nah, Menghambat histamin 1 menghambat reseptor histamin 1 di cerebellum. ya, tolong diingat ya, kalau ditanya itu harus bisa ya. Harus bisa. Lalu, kalau kalian ditanya nih, terapi antiemetik yang sering, anti muntah yang sering digunakan pada pasien kanker apa? Kemoterapi. Jadi pasien mual muntah akibat kemoterapi. Yang mana? Boleh siapapun jawab, bisa dibantu. Kelompok 7 RKI, ayo, apa? Obat anti muntah untuk akibat pemberian kemoterapi biasanya pakai apa? Pakai yang mana? Kelompok 7 RKI. Atau yang lain, boleh bantu kelas 7 RKI, kelompok 7 RKI. Izin menjawab, Pak. Saya Habil yang nomor absen 14 dari kelas 1A. Jawabannya kalau dari saya dexamethasone, Pak. Bukan itu Habil. Yang lain boleh? Izin menjawab, ini apa? Yang menghambat neurokonin bukan, Dok. Iya, betul. Apalagi? Aprepitan. Iya, apalagi selain aprepiptan? Izin menjawab, Dok. Ondansetron bukan, Dok? Iya, betul. Ada dua ya, aprepiptan sama ondansetron. Kalau kalian ditanya, harus bisa jawab loh ya. Tapi terutama di sini ondansetron, karena aprepiptan mahal sekali, lebih murah ondansetron. Jadi memang lebih sering digunakan ondansetron. Untuk dexamethasone, Habil memang benar. Ada beberapa penggunaan dexamethasone untuk pemberian anti muntah untuk akibat kemoterapi, tapi sangat jarang Habil gitu. Itu kalau sampai pada kasus tertentu yang tidak respon terhadap pemberian ondansetron maupun aprepiptan, neurokinin reseptor inhibitor. Kemudian nomor 6 berikutnya. Boleh dibacain? Kelompok 4A ya. Baik, izin masuk Bapak. Hmm. Sebutkan efek samping yang ditimbulkan oleh anti-emetik 3 jenis. Yang pertama itu ada sinarizin atau antihistamin. Efek sampingnya itu menimbulkan mengantuk, sakit perut, sakit kepala, mulut kering, lalu berat badan meningkat, berkeringat lebih dari biasanya. Selanjutnya ada dari prokinetik atau antagonis dopamin. Efek samping yang ditimbulkan itu sedasi, mulut kering, gejala ekstrapiramidal, atau khusus metokloperamid. Selanjutnya ada granisteron atau antagonis reseptor 5-HT. Efek samping yang ditimbulkan itu sakit kepala, nyeri perut, sensasi terbakar pada dada atau heartburn, sembelit, kesulitan tidur, atau mudah terbangun saat sedang tidur. Oke. Kalau saya tanya efek samping khusus lagi nih, kalau tadi kan khususkan metallic test ya, rasa logam pada lidah. Sekarang yang khusus apa? Ekstrapiramidal ya, benar ya? Gejala ekstramidal, kejang gitu, tremor. Itu disebabkan oleh apa? Oleh antiemetik yang mana? Gejala ekstrapiramidal. Kelompok 6 dari kelas A. Boleh dibantu jawab, kelompok 6 kelas A mana? Kelompok 6
Kelas A. Atau yang lain? Boleh. Antiemetik yang bisa menyebabkan gejala ekstrapiramidal. Izin menjawab, Iya, Pak. cepaselin, Pak. Apa? Cepaselin. Cepaselin itu anti muntah apa antibiotik, Bill? Oh iya, anti muntah, Pak. Iya, sekarang apa itunya anti muntah. Apa Bill anti muntah yang menyebabkan gejala ekstrapiramidal, Bill? Kejang gitu. Ekstrapiramidal kan kejang ya, kejang tremor. Ada yang bisa bantu? Ayo jawab. Kelompok 4A. Gimana? Presentan. Bisa jawab tidak? Tahu jawabannya. Antiemetik yang dapat menyebabkan gejala ekstrapiramidal. Tadi siapa yang bacain? Si siapa? Tadi 4A siapa yang baca? Izin menjawab Bapak saya. Iya, gimana? Resia? Sebentar ya Bapak. Bapak izin jawab. Iya. Metoclopramide bukan Bapak? Iya, betul. Untuk pamit. Di sini kan sudah ada tuh gejala ekstrapiramidal khusus metoclopramide. Iya kan? Ini kan sudah ada nih. Tapi tidak ngeh. Gitu. Tolong ditandain nih. Ya, gejala ekstrapiramidal khusus metoclopramide. Gak akan ditanya yang aneh-aneh kok ketika ujian. Kalian perhatiin ini. Kalau ditanya, jangan sampai salah loh. Sudah ditanya sekarang. Lalu, berikutnya. Nomor 7. Baik, izin melanjutkan. Nomor 7, sebutkan penggolongan dan contoh obat anestesia. Obat anestesia itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu obat anestesia umum, obat anestesia lokal, dan obat anestesia regional. Obat anestesia umum yaitu obat yang digunakan untuk menghasilkan kehilangan kesadaran dan ketidakmampuan merespon terhadap rangsangan sakit pada seluruh tubuh. Maksudnya yaitu digunakan untuk membuat pasien tidak sadar atau tidak merasakan nyeri selama operasi besar atau prosedur medis lainnya yang memerlukan ketidaksadaran total. Contoh dari obat anestesia umum ini yaitu propofol, etomidat, midazolam, ketamin, dan sevofluran. Yang kedua, ada obat anestesia lokal, yaitu obat yang biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di area kecil pada tubuh. Obat ini bekerja dengan memblokir sinyal rasa sakit dari saraf di area tertentu, seperti kulit, jaringan subkutan, atau persendian. Contoh dari obat anestesia lokal ini antara lain lidokain, bupivakain, ropivakain, dan tetrakain. Yang ketiga, ada obat anestesia regional. Obat anestesia regional yaitu obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian tubuh tertentu, seperti lengan atau kaki. Anestesia regional ini biasanya diberikan sebagai injeksi di dekat saraf yang mengirimkan sinyal rasa sakit ke bagian tubuh yang akan dioperasi untuk menghilangkan rasa sakit hanya pada sebagian tubuh saja, seperti bagian bawah tubuh atau satu anggota tubuh saja. Contoh dari obat anestesia regional ini yaitu blokade saraf perifer, epidural, dan spinal. Biasanya kalau penggolongan cuma dibagi umum sama lokal ya, regional dimasukin ke lokal. Tidak dipisah dengan regional, jadi regionalnya masuk ke lokal gitu. Terus yang saya mau tanyakan, kira-kira yang bisa menghilangkan kesadaran itu yang mana? Bius umum atau bius lokal?
Izin dok, bios umum. Oke, sip. Kenapa dia bisa menghilangkan kesadaran? Apa yang ditekan? Kenapa? Izin dok, karena menghambat refleksi otonom dan otot. Iya. Jadi kenapa dia menurunkan kesadaran? Bukan otonomnya ya, tapi karena depresi susunan saraf pusat di otaknya. Jadi ya sebagian besar obat-obatan yang digunakan untuk bius umum pasti menekan susunan saraf pusat, makanya pasien ngantuk, kehilangan kesadaran. Gitu. Paham ya kalau sampai ditanya ini? Ya, bius umum ya, terutama yang membedakan sama bius lokal ini ya penurunan kesadarannya ini. Gitu. Dan sementara atau permanen atau menetap? Sementara dok. Oke, sip. Sementara ya, bukan permanen atau menetap ya. Kalau ditanya, paham loh. Oke, berikutnya nomor 8. Nomor 8, jelaskan mekanisme kerja anestesia umum dan lokal. Yang pertama, mekanisme kerja obat anestesi lokal yaitu mencegah transmisi impuls saraf, yaitu dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membran saraf. Kegagalan permeabilitas gerbang ion natrium untuk meningkatkan perlambatan kecepatan depolarisasi seperti ambang batas potensial tidak tercapai, sehingga potensial aksi tidak disebarkan. Obat anestesia lokal tidak mengubah potensial istirahat transmembran atau ambang batas potensial. Yang kedua, mekanisme kerja anestesi umum meniadakan nyeri secara sentral disertai dengan hilangnya kesadaran dan bersifat dapat pulih kembali. Hilangnya sebagian atau seluruh segala bentuk sensasi yang disebabkan oleh patologi pada sistem saraf selama periode waktu tertentu. Anestesi umum dapat menekan sistem saraf pusat atau SPP sampai pada suatu tingkat yang memadai atau memungkinkan untuk dilakukannya tindakan pembedahan. Menurut Brunton 2011, pada tindakan anestesi umum dapat dilakukan dengan 3 teknik, yaitu anestesi umum dengan teknik intravena, anestesi umum dengan teknik inhalasi, dan anestesi imbang. Yes. Itu bukan SPP ya. Kalau SPP itu uang bayar bulanan buat sekolah. Ini sistem saraf pusat, jadi SSP bukan SPP. Kalau saya tanya untuk anestesi lokal, contoh obatnya apa? Boleh siapapun bisa jawab. Izin menjawab dok, ada kokain, ada lidokain, prokain, bupivakain, mepivakan, HCl, tetrakain, prilokain, HCl, dan benzokain. Ya benar. Tapi nanti yang paling sering dipakai yang lidokain ya. Lidokain, prokain, bupivakain buat regional. Tapi pada umumnya untuk benar-benar tahu lidokain di puskesmas, di klinik persalinan atau di klinik praktek dokter mandiri, itu lidokain umum dipakai untuk bius lokal ya. Bius lokal kerjanya gimana? Boleh dibacain lagi mekanisme kerjanya, dari bius lokal kelompok 4 ya tadi ya. Baik, izin mengulang mekanisme kerja obat anestesi lokal. Mencegah transmisi impuls saraf dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membran saraf. Oke, Kegagalan. Itu aja. Jadi Baik, yang penting ini nih, kalian harus ingat kalau lokal itu penghambatan natrium, kalau yang umum itu penghambatan pada neurotransmitter, peningkatan pada neurotransmitter GABA terhadap reseptornya. Itu yang harus kalian ingat. Lalu kalau kalian ditanya contohnya apa, kalau yang lokal tadi udah dijawab ya, apa contohnya yang paling sering? Lidokain ya. Itu ya, lidokain. Tolong diingat ya. Diingat dengan seksama. Kalau contohnya
anestesi bius umum. Kalau yang intravena apa? Kalau yang inhalasi apa? Kalau yang gampang deh, yang inhalasi. Yang inhalasi contohnya apa? Bisa dijawab, terserah siapapun. Izin menjawab, dokter. Saya Salsa dari 1A. Contohnya ada nitrous oxide, Terus? halotan sama Ya. desflurans. Terus apa lagi? Tolong diingat-ingat ya, kalau yang inhalasi yang buat bius umum depannya fluoran ya. Halotan iya, N2O iya, N2O iya, dicampur sama oksigen iya. Nanti belakangnya ada halotan iya. Yang lain belakangnya fluoran, isofluoran, sevofluoran, dan kawan-kawan. Itu yang contoh bius umum. Lalu kalau bius umum yang intravena apa contohnya? Izin menjawab, dok. Ada kelompok barbiturat, yaitu tiopental, tiomilal, metohexital, propofol, etamidat, ketamin, droperidol, benzodiazepin, terus dan beberapa anestetik 4 yang lebih berefek analgesik, misalnya fentanyl, sulfentamil, alfentanil, remifentanil, meperidin, dan morfin. Oke, sip. Tolong diingat-ingat ya, contoh bius umum apa, contoh bius lokal apa, mekanisme kerjanya apa. Gitu ya. Tolong diingat ya. Nomor 9. Baik, izin melanjutkan Bapak dan teman-teman. Saya Reza Amalia dari kelompok 4. Nomor 9 itu sebutkan efek samping yang dapat ditimbulkan oleh obat anestesia. 4 jenis obat anestesia. Contoh obat anestesi yang pertama ada lidocaine, efek sampingnya yaitu mengantuk. Lalu yang kedua ada procaine, efek sampingnya hipersensitasi dan kematian. Yang ketiga ada benzil alkohol, efek sampingnya menekan pernapasan. Dan yang keempat ada etil klorida dengan efek sampingnya yaitu menekan pernapasan dan mual. Oke. Ini intinya kalau obat anestesi terutama yang harus kita waspadai anestesi umum ya atau bius umum. Karena pasti menekan susunan saraf pusat, termasuk refleks otonom juga ditekan, termasuk refleks otot juga ditekan. Itu saja sih yang paling yang harus kita, yang adik-adik harus tahu itu. Lanjut ya, nomor 10. Baik, izin melanjutkan Bapak dan teman-teman. Nomor 10, sebutkan fungsi vitamin dan mineral masing-masing 3 jenis vitamin dan mineral saja. Yang pertama, vitamin. Vitamin berfungsi membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Contohnya yang pertama ada vitamin A. Itu bisa diperoleh dari susu, minyak ikan, sayuran berwarna hijau gelap dan kuning, dan buah-buahan. Lalu ada vitamin B1. Bisa didapat dari sereal, gandum, ikan, daging sapi, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Vitamin B2 didapat dari susu, daging sapi, sayuran berdaun hijau, hati, sereal, gandum, kacang, yogurt. Selanjutnya vitamin B3 dari susu, daging sapi, makanan berasal dari unggas, sayuran, sereal, gandum. Vitamin B6 berasal dari susu, sereal, gandum, ikan, daging sapi, dan sayur-sayuran. Vitamin B12, susu, ikan, telur, dan hati. Vitamin C, jeruk mandarin, anggur, lemon, stroberi, kiwi, tomat, sayur berdaun hijau, dan paprika hijau. Vitamin D, kuning telur, minyak ikan, kulit manusia yang akan menghasilkan vitamin D ketika terpapar sinar matahari langsung. Vitamin E dari sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan kuning telur. Vitamin K berasal dari sayur berdaun hijau, kacang kedelai, tubuh manusia yang dapat memproduksi vitamin K dengan bantuan bakteri di usus besar. Selanjutnya, mineral untuk membantu melawan infeksi, menjaga kekuatan tulang, hingga mengatur hormon. Contohnya yang pertama kalsium. Itu dari telur, susu, dan produk olahannya termasuk keju, yogurt, tahu, ikan, kerang, ikan teri, kacang-kacangan, dan sayuran. Yang kedua ada klorida dari ikan, udang, kerang, daging, telur, garam, acar, dan zaitun masak. Selanjutnya ada fosfor dari ikan, ayam, beras, biji-bijian, telur, kacang tanah, hijau, dan produk susu.
Magnesium dari sayuran berdaun hijau, jagung, apel, kacang-kacangan, beras, ikan, dan telur. Natrium dari ikan, udang, kerang, daging, telur, dan garam. Dan yang terakhir ada kalium dari buah-buahan, terutama pisang, dari sayuran, kentang, daging, dan kacang-kacangan. Oke. Kalau saya tanya, vitamin yang mudah larut dalam air yang mana? Izin menjawab yang AB, Dok. Yang mana? AB. AB. Kurang tepat, ada yang bisa bantu? Yang larut dalam air. Kemarin sudah saya kasih triknya. Yuk. CB, Dok. Vitamin B dan vitamin C, Dok. Iya, BC ya. Kalau yang lemak apa? Yang lemak ada vitamin A, D, D, E, K. E, dan K. Iya, betul. ADEK ya. Ingat, lemak itu didik bayi, ADEK. Kalau larut dalam air, BC. Ya, kalau ditanya itu harus bisa loh. Awas kalau sampai jawabnya salah. Lalu yang kemarin saya jelasin, vitamin yang masih dapat disintesis sama tubuh, yang mana? Yang non-esensial. Iya, vitaminnya apa saja? Sebutin 2. Ada D dan K, Dok. Oke, sip. Kalau tanya harus bisa loh ya, D sama K, itu yang masih dapat disintesis oleh tubuh. Terus, kalau defisiensi vitamin K, bisa menyebabkan apa? Vitamin K. Kalau habis sunatan dikasih vitamin K, biasanya. Walaupun mekanisme kerjanya kurang pas. Kalau pasien-pasien perdarahan di rumah sakit, disuntik vitamin K. Buat apa vitamin K? Kalau sampai defisiensi kekurangan vitamin K. Izin menjawab, Pak. Nama saya Habib, nomor absen 14. Kalau kekurangan vitamin K, nanti pembekuan darahnya terganggu, Pak. Iya, benar. Diingat-ingat loh. Kalau sampai ditanya harus bisa. Gangguan pembekuan darah ya, vitamin K. Kalau defisiensi vitamin D, vitamin D kalau defisiensi. Izin menjawab, Dok, bisa osteoporosis. Iya, betul. Osteoporosis ya, osteomalacia. Termasuk vitamin A, paham ya, mata ya. Lalu kalau kelebihan vitamin C, bisa menyebabkan apa? Ada yang bisa bantu jawab? Izin jawab, Dok. Hiperoksaluria. Ya, jadi nanti paling yang terkenal ini batu oksalat ya. Gitu. Jadi kata-kata ini batu oksalat di ginjal. Ya indah ya. Nanti kalau sampai ditanya harus bisa ya. Itu kalau sampai kelebihan vitamin C. Kalau kelebihan vitamin D, kelebihan vitamin D bisa apa? Bisa menyebabkan terjadinya apa? Hiperkalsia. Betul, hiperkalsiumnya ya, kadar kalsium dalam darah naik. Jadi bisa menyebabkan batu ginjal juga sama vitamin D. Bedanya kalau vitamin C itu batu oksalat di ginjal. Yang membedakan jenis batunya saja gitu. Lalu kalau mineral nih. Mineral apa yang membedakan antara mineral sama vitamin? Mereka itu senyawa apa? Kalau mineral itu senyawa anorganik, sedangkan vitamin senyawa organik. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat, bedanya itu anorganik sama organik. Kalau mineral itu organik, kalau vitamin kalau mineral itu anorganik, kalau mineral itu anorganik, vitamin itu organik. Lalu kalau trace element atau unsur hara itu kebutuhannya berapa? Lebih dari 100 apa kurang dari 100 per hari? Lebih dari 100, Dok. Unsur hara lebih dari 100. Kurang dari 100. Kurang dari 100 ya. Makanya kan dia kecil atau mikronutrien. Kalau makro, lebih dari 100. Ya, karena makro itu lebih besar, lebih banyak. Terus yang termasuk
Makronutrien apa saja? Karbohidrat, protein, lemak, Bapak. Bukan. Makronutrien, makromineral apa saja? Sodium, potasium, klorida, kalsium, fosforus, magnesium, sama sulfur. Iya, betul. Itu ya, tolong diingat ya, mana yang makro, mana yang mikro. Nah, sekarang kalau fungsinya fluorida buat apa? Fungsi buat mineral fluorida buat apa? Fluorida buat apa? Kalau dokter gigi kan butuh fluorida tuh, bolak-balik mereka bilang fluorida gitu. Jadi fluorida buat apa? Izin menjawab, Dok. Berasal dari 1A untuk mencegah gigi berlubang, Dok. Iya, berarti dibutuhkan tulang sama gigi ya. Tulang sama gigi. Kalau seng, fungsinya buat apa? Suplementasi seng buat apa sih? Izin jawab, Dok, untuk mengaktifkan sel darah putih. Biasanya ingat-ingat ya, kalau seng atau zinc ya sering dipakai pada pasien yang imunnya turun gitu. Kayak kemarin itu kan buat pada waktu kasus COVID salah satunya memakai seng ini, zinc. Itu untuk kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Ya, kalau intinya cell mediated immunity gitu. Dia lebih sering digunakan untuk itu. Pada pasien mencret juga digunakan karena memperbaiki mukosa usus, mempercepat penyembuhan mukosa usus pada kasus-kasus yang mencret. Pada anak sih, pada anak mencret itu. Sudah semua sepertinya, sudah 9 soal ya, apa 10 soal tugas. Lalu ujian tidak jauh-jauh dari yang sekarang dibahas. Ya, nanti yang tadi saya bahas sama PPT, tidak usah yang riwah-riwah kayak kalsium dari telur dan kawan-kawan gitu, tidak perlu gitu buat perawat. Yang penting itu tuh defisiensi apa gitu, lalu efek sampingnya apa, manfaatnya apa, mekanisme kerjanya bagaimana. Kayak tadi antibiotik membunuh kuman apa, tidak terlalu penting buat dibahas gitu. Paling ya pengenalan penggolongan itu penting karena kalian harus wajib tahu nanti di rumah sakit bakalan dipakai gitu sehari-hari. Itu sih kalau dari saya sih sudah selesai. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mau akhiri. Selesai. Izin masuk, Dok. Kelas 1 RKI belum presentasi, Dok. Oh, RKI presentasi juga ya? Iya, tadi kata dokter kelas A dulu. Oh, nggak usah deh, tidak usah presentasi. Tadi sudah jelas kan ya? Sama kan jawabannya? Jawabannya sama? Iya kan? Penggolongan ya seperti itu. Yang penting tadi tolong dicatat ya, diingat-ingat apa yang sudah dibahas gitu. Yang penting nanti kalian pas ujian bisa, atau dari kelas RKI ada yang jawabannya beda tidak? Atau ada yang mau ditanyakan tidak? Dari kelompok 4 atau dari teman-teman lainnya? Ada RKI. Tadi siapa RKI yang ngomong? Izin jawab, Dok. Saya, Dok Endah. Iya, Endah. Gimana, Endah? Saya bukan dari kelompok yang presentasi sih, Dok. Ini cuma nanya doang. Soalnya tadi udah siap-siap juga, apalagi saya juga tadi udah pengen jadi moderator RKI, Dok. Gitu. Ya udah, terima kasih sudah siap-siap. Tapi
Zong nih. Gak apa-apa ya, Endah, anggap sudah presentasi deh. RKI sama Klasa saya anggap sudah presentasi. Ya, tadi juga saling jawab juga kan pertanyaan. Paling itu sih, anggap saja bonus. Kalian siap-siap aja buat UTS.